Tragedi Kanjuruhan terus menjadi perhatian publik sepak bola tanah air. PSSI pun telah menjatuhkan sanksi bagi Arema FC dan panpel pertandingan. Bahkan pemerintah telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta. Dan kini muncul petisi untuk membuat Ketua Umum PSSI lengser dari jabatannya. Seperti apa update terbarunya, kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Kesit B. Handoyo. Salam olahraga Bung Kesit. Halo, salam olahraga, Faisal. Bagaimana kabarnya Bung Kesit? Alhamdulillah, Faisal sehat, baik. Alhamdulillah. Bung Kesit, ini Komisi Disiplin PSSI telah memberikan sanksi kepada Arema FC seperti dilarang menjadi tuan rumah, kemudian dilarang menggelar pertandingan di Malang, kemudian mendapatkan denda 250 juta rupiah, dan ketua panpel serta security officer dilarang beraktivitas di area sepak bola seumur hidup. Bagaimana Kesit melihat sanksi yang diberikan ini? Ya, terima kasih Faisal. Jadi kalau kita review kembali dari hasil hukuman ya, sidang Komisi Disiplin PSSI yang sudah memberikan hukuman kepada Arema terkait dengan tragedi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu lalu ya. Memang kalau kita simak bagaimana keputusan dari Komdis yang menghukum Arema tidak boleh menggelar pertandingan di kandang sendiri selama kompetisi musim ini ya, sampai akhir musim kompetisi ini, kemudian harus menggelar pertandingan di minimal 250 km dari Malang, dari kandang mereka. Kemudian juga ada hukuman yang dijatuhkan kepada ketua panpel dan juga security officer masing-masing, larangan seumur hidup ya untuk berkiprah atau beraktivitas di sepak bola. Kalau saya lihat pertama, hukuman ini terlalu prematur ya, prematur dalam arti kata terlalu cepat ya PSSI dalam hal ini Komdis menjatuhkan hukuman, karena di sisi lain pada saat ini sebenarnya kasus yang atau tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini kan tragedi yang sangat luar biasa ya, tragedi yang sangat membuat kita semua prihatin gitu ya, karena banyaknya korban jiwa yang jatuh dari tragedi tersebut ya. Kabar terakhir atau update terakhir itu kan jumlahnya 131 yang meninggal dunia. Artinya bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang sangat kelam untuk persepak bola Indonesia. Bahkan FIFA sendiri juga menyebut sebagai hari yang gelap ya untuk sepak bola Indonesia. Kalau kemudian Komdis PSSI sudah memutuskan atau menjatuhkan hukuman seperti itu, pertama ya tadi saya katakan bahwa terlalu dini, terlalu prematur gitu. Di saat kita belum mengetahui secara pasti siapa saja yang kemudian terlibat dalam kerusuhan ini, siapa saja yang harus bertanggung jawab dan siapa saja yang kemudian harus dimintai pertanggungjawabannya ya. Tapi kemudian PSSI sudah memberikan hukuman tersebut. Bahkan menurut saya hukuman tersebut masih terlalu lunak. Kenapa? Karena kalau hanya hukumannya seperti yang disebutkan oleh Komdis PSSI, ini sama sekali menurut saya tidak akan memberikan efek jera, ya, tidak akan memberikan sebuah efek jera bagi sepak bola Indonesia. Ya, karena apa? Karena ini tragedinya tragedi besar, tragedi yang menewaskan bukan hanya satu supporter saja sudah begitu banyak ya. Ini sampai ratusan gitu. Sementara kalau kita mencoba bandingkan dengan hukuman-hukuman yang pernah dijatuhkan oleh federasi-federasi sepak bola di dunia lah ya, atau badan sepak bola dunia seperti misalnya di Eropa ya. Saya ambil contoh aja lah, ada kejadian kecil yang berlangsung di ajang Liga Champions misalnya. Ya, ketika UEFA menghukum klub Spanyol Atletico Madrid hanya karena pendukungnya itu membarikade ya, memblokir jalan akses masuk ke stadion. Ya, hanya memblokir jalan masuk ke stadion saja, Atletico Madrid itu harus menanggung denda sebesar 500 juta ya. Itu kemudian ada juga hukuman yang pernah dijatuhkan oleh FIFA misalnya, badan sepak bola Eropa maksud saya, UEFA, ketika supporter Rusia
itu mengganggu supporter Inggris ya. Pada saat itu Rusia dihukum denda juga ya, jumlahnya itu 2,2 miliar kalau dirupiahkan. Ini pada saat babak kualifikasi Euro 2016 ya, tahun 2016. Kemudian Rusia juga diancam apabila ternyata supporter mereka masih melakukan tindakan-tindakan yang negatif, Rusia akan dijatuhkan hukuman tidak boleh melanjutkan pertandingan di babak kualifikasi. Ya, artinya sangat jelas sekali begitu ya. Jadi kalau misalnya dalam kasus besar, tragedi besar yang terjadi di Kanjuruhan ini hanya dihukum seperti itu, ya saya melihat ini terlalu lunak. Begitu. Jadi Bung Kesit melihat ini hukuman yang diberikan masih terlalu lunak dan terlalu cepat ya? Halo? Halo Mas Kesit? Tidak kedengaran suaranya Faisal? Ya Mas Kesit, menurut Bung Kesit sendiri ini sanksi yang diberikan masih terlalu lunak dan terlalu cepat, sementara ini masih dalam penyelidikan. Iya, betul. Iya, masih terlalu lunak ya, karena ini kan persoalannya bukan hanya persoalan yang tadi saya katakan, bukan hanya persoalan kerusuhan biasa ya, tapi sebuah tragedi ya, yang menewaskan begitu banyak manusia, yang begitu banyak supporter ya, hanya karena sebuah gas air mata ya, yang kemudian menyebabkan 131 pendukung atau supporter dari Arema ini harus meregang nyawa. Kemudian hanya dalam waktu yang singkat sudah dijatuhkan hukuman, bahkan hukumannya pun terbilang masih lunak gitu. Padahal kita masih belum tahu juga apa nanti, kan ada tim independen ya, yang juga dibentuk oleh pemerintah, yang diketahui oleh Menko Polhukam ya, independen pencari fakta ya, gabungan pencari fakta. Itu saja kan masih bekerja ya, bahkan mereka aja diberi waktu 1 bulan oleh Presiden. Kemudian di sisi lain pada saat ini juga korban-korban kan masih terus dipantau ya, masih ada yang dirawat di rumah sakit ya. Sejatinya menurut saya PSSI sebagai federasi konsen dulu di situ ya, fokus dulu di situ, memenahi dulu atau mengurus dulu lah korban-korban ini ya, walaupun memang sudah ada yang mengurus dalam hal ini pemerintah daerah setempat dan juga pemerintah pusat, tapi PSSI juga harus berperan di situ ya. Baru setelah itu kemudian menelaah lebih detail kejadian ini, kemudian memberikan putusan, memberikan sanksi yang memang betul-betul pantas ya. Kalau sekarang kita masih belum tahu, kompetisi kan dihentikan sementara ya, kita belum tahu nanti rekomendasi dari tim independen gabungan mencari fakta itu seperti apa. Jangan-jangan nanti ada moratorium ya, kompetisi ditangguhkan misalnya 1 musim ini, musim depan katakanlah setelah kita melakukan perbaikan ya, kemudian digelar lagi. Artinya kan semua klub tidak bisa main gitu ya, bukan hanya cuma Arema yang tidak main kan begitu ya. Kemudian musim depan berarti sudah bisa main karena hukumannya hanya sampai akhir musim, begitu kira-kira gambarannya. Dan dari sanksi yang diberikan, apakah menurut Bung Kesit sendiri sudah pas hanya ke Arema, ke klub-klub, kemudian Pampel dan juga security officer? Apakah PSSI bisa dikatakan perlu pula memberikan tanggung jawab atas kejadian ini? Halo, bisa diulang Faisal? Ya, Bung Kesit. Suaranya. Ini sanksi yang diberikan hanya kepada Arema FC, kemudian Pampel, serta security officer. Apakah di kejadian ini PSSI tidak diberikan atau memberikan wewenang untuk memberikan tanggung jawab? Iya, memang ada Pampel di sana ya, karena setiap pertandingan ya, klub-klub itu kan punya panitia pelaksana ya, masing-masing klub itu punya panitia pelaksana yang bertugas menggelar pertandingan. Nah, di dalam kepanitiaan itu memang ada, salah satunya adalah security officer. Security officer ini bertugas untuk memberikan arahan ya, mengatur pengamanan dari pertandingan tersebut ya. Oke lah, mereka mungkin dianggap PSSI sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk saat ini ya, gitu. Sehingga akhirnya kedua orang ini dihukum seumur hidup ya. Tapi bukan berarti kemudian PSSI lepas tangan gitu. Kalau misalnya PSSI kondisi sudah menghukum Pampel, kan pertanyaan sekarang nanti yang menghukum PSSI siapa, kan begitu. Betul. Karena PSSI juga di sini menurut saya sebagai organisasi yang paling berwenang untuk
mengurus sepak bola di Indonesia, mereka juga tidak lepas dari tanggung jawab ya. Kalau misalnya kejadian di Kanjuruhan itu adalah unsur kelalaian dari panitia pelaksana ya, tentunya juga PSSI juga harus melihat kembali begitu loh. Bisa saja kan ada sesuatu yang mungkin tidak, pesan-pesan yang harus disampaikan oleh PSSI ternyata tidak sampai ke panitia pelaksana, misalnya seperti itu. Saya ambil contoh misalnya apakah regulasi soal tidak boleh digunakannya gas air mata di stadion ini benar-benar sudah tersosialisasi dengan baik ke panpel klub ya. Jangan-jangan panpel klub tidak tahu gitu ya, lupa diinfo gitu, atau kalaupun diinfo kemudian PSSI tidak mencoba untuk mengingatkan ya. Setiap pertandingan, sekecil apapun pertandingan itu ya, harus tetap diingatkan menurut saya. Apakah ini sudah jalan atau belum ya? Ya. Kalau misalnya sudah jalan, kenapa kok sampai kejadian seperti itu ya? Kan berarti di sini ada yang putus, putus. Jangan-jangan memang nggak sampai nih pesannya, jangan-jangan memang nggak tahu nih ada regulasi seperti itu. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi salah satu tugas dari tim investigasi untuk mencari tahu jawabannya. Ya, Bung Kesit, ini saat ini investasi juga masih terus berjalan, namun ada petisi yang ramai di sosial media, petisi menurunkan Ketua Umum PSSI. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Iya, soal petisi ya? Iya, betul. Ya, soal petisi memang desakan mundur ya untuk Ketua Umum PSSI, bahkan bukan hanya Ketua Umum PSSI ya, tapi juga jajaran pengurus PSSI, bahkan jajaran pengurus direktur utama dari PT Liga Indonesia baru sebagai operator dari Liga Indonesia ya. Ini juga memang ada tuntutan, ada petisi yang meminta kepada pihak-pihak ini supaya mundur gitu ya. Ya menurut saya sih wajar-wajar aja dan sah-sah saja kalau ada masyarakat yang kemudian membuat petisi itu ya. Terakhir sih saya update datanya itu sudah lebih dari 12.000 gitu ya setelah di-upload 2 hari terakhir ini. Artinya bahwa masyarakat di sini juga punya hak ya, punya hak untuk menuntut itu ya. Saya yakin bahwa mereka pasti didasari oleh kecintaan terhadap sepak bola Indonesia ya, didasari oleh ya mungkin kemarahan, kekecewaan para pencinta sepak bola Indonesia ini kepada jajaran pengurus-pengurus di PSSI atau di PT Liga Indonesia baru, karena mungkin ya mereka menganggap ada kelalaian ya, sehingga terjadilah kasus atau tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Ini sebagai bentuk empati, sebagai bentuk protes, saya pikir boleh-boleh aja, tidak ada masalah gitu ya. Kita akan lihat juga nanti akan seperti apa gitu hasil petisi tersebut. Ya, Bung Kesit, jika kita melihat ada lebih dari 12.000 ya, sudah ada tanda tangan di petisi tersebut. Apakah itu menunjukkan ketidakpuasan atas kinerja selama ini oleh yang dipimpin oleh Iwan Bule? Ya, halo. Ya, Kesit. Ya, seperti yang Kesit sampaikan tadi, ada lebih dari 12.000 ya tanda tangan. Dari petisi tersebut menunjukkan ketidakpuasannya atas kinerja Iwan Bule beserta timnya selama ini membawa PSSI. Bagaimana menurut Kesit sendiri? Halo Kesit? Halo Mas Kesit? Iya, agak keputus yang terakhir. Iya, bagaimana Kesit melihat ini banyak sekali ketidakpuasan atas petisi tersebut, atas kinerja Iwan Bule selama ini. Apakah demikian menurut pandangan Kesit? Ya, kalau kita melihat rangkaian kejadian ya terkait dengan ini sajalah supporter gitu ya, terkait dengan supporter yang menjadi korban dari sebuah pertandingan sepak bola ya, digelarnya sebuah pertandingan sepak bola. Toh kalau kita ingat kembali beberapa waktu lalu juga sebelum dimulainya kompetisi, kita lihat ada 2 supporter ya di Bandung yang juga meninggal dunia ya, bukan karena keributan ya, tapi karena desak-desakan gitu ya untuk masuk ke stadion. Artinya bahwa kita melihat bahwa
kejadian itu sebenarnya kejadian yang juga harusnya mendapatkan perhatian serius. Tapi kan dari situ kita tidak pernah melihat lagi apa bentuk konkret sanksi atau hukuman yang bisa membuat efek jerat, ya kan tidak ada gitu. Sepertinya PSSI menganggap kematian supporter di stadion itu jadi seperti hal yang biasa gitu. Ini kan harusnya nggak boleh terjadi gitu ya. Kalaupun kemudian ada sanksi yang diberikan oleh PSSI misalnya kepada klub tuan rumah atas insiden meninggalnya supporter misalnya, itu juga menurut saya sanksinya juga tidak membuat efek jera gitu. Rangkaian kejadian yang melibatkan supporter yang kemudian juga diakhiri dengan meninggalnya supporter sepak bola ini berulang ya menurut saya karena hukuman-hukuman yang diberikan itu memang tidak menimbulkan efek jera gitu. Dan puncaknya kan sekarang gitu, puncaknya kemarin maksud saya ketika di Stadion Kanjuruhan itu ada tragedi yang menewaskan lebih dari 100 supporter. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini artinya ketika hukuman keras tidak diterapkan ketika ada kejadian yang menimbulkan meninggalnya seseorang di dalam stadion, maka ini akan berakibat buruk ke depannya. Dan itu saya melihat faktanya sudah terlihat pada saat ini. Baik, Bung Kesit, terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, Faisal. Sehat selalu untuk Bung Kesit. Sama-sama. Dan salam olahraga.